Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dalam Renungan Harian channel Pastor Jeki Sembiring. Saudaraku, pada pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan atas segala kebaikan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Biarlah setiap kita boleh menaikkan pujian kita kepada Tuhan dengan tulus hati, dan kiranya nama Tuhan saja yang ditinggikan dan diagungkan. Mari saudaraku, untuk mengawali pada hari ini kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur, terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terus menerus Engkau nyatakan dan kami merasakannya ya Bapa, bahwa kami boleh lagi memperoleh hari yang baru, berkat yang baru Tuhan beri bagi kami semua. Ya Tuhan, pada hari ini kami akan mengawali kehidupan kami lagi dengan kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan aktivitas kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Sebab kami yakin dan percaya Tuhanlah yang terus memelihara kami, memberkati kami, dan kami mau taruh seluruhnya pengharapan kami, kerinduan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya ya Tuhan, dalam aktivitas kami, pekerjaan kami, pendidikan kami, apa yang boleh kami lakukan hari ini boleh menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Amin. Mari saudaraku, pagi hari ini kita memuji Tuhan, mengagungkan nama Dia, Allah satu-satunya Allah yang layak ditinggikan. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita naikkan pujian ini sekali lagi kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita
dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Sebab Allah mengerti. Oh Yesus, kami datang menyembah, bersyukur padamu. Kami percaya ya Tuhan, Kau punya rancangan yang baik bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih oh Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam sorga, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Ada lagi waktu kami untuk boleh bersama-sama merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Engkau tolong kami semua untuk mengerti terang kebenaran firman-Mu. Sebelum kami menjalani aktivitas kami Tuhan, kami mohon perkenanan-Mu bagi kami semua untuk boleh bersama-sama menikmati firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar bagi kita semua? Saya berharap Bapak Ibu Saudara ada di dalam keadaan yang baik dan sehat semua dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sama-sama kita akan belajar satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam Kolose 3 ayat 23 dan 24. Demikian firman Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, waktu kita berbicara bahwa kita adalah orang-orang yang ditebus dan Kristus telah mengasihi kita semua dan Dia membuktikan, Dia memberikan keselamatan bagi setiap kita. Dia turun datang ke dalam dunia ini menyelamatkan setiap kita, melayani setiap kita agar kita mendapatkan keselamatan daripadanya. Dan itu yang Dia kerjakan pertama kali bagi setiap kita. Dia melayani kita. Dia memberikan apa yang paling kita butuhkan di muka bumi ini, yakni adalah keselamatan bagi kita semua. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara, bahwa kehidupan melayani adalah kehidupan kita sebagai orang Kristen. Akan sangat lucu kalau kita berbicara kekristenan tetapi orang Kristen tidak melayani. Karena melayani adalah yang Tuhan kerjakan. Dan kita mau bahwa melayani itu sebagai gaya hidup. Yang memang yang Tuhan mau dalam hidup kita semua. Agar kehidupan kita setelah ditebus adalah kehidupan yang juga mau melayani. Karena Tuhan terlebih dahulu telah melayani kita semua. Oleh sebab itu ada 3 poin yang akan kita pelajari bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Yang pertama adalah fokus pada penonton tunggal, yakni Tuhan bukan manusia. Poin pertama dari ketulusan saat melayani adalah kepada siapa kita mengarahkan pelayanan kita. Rasul Paulus di dalam teks tadi menegaskan bahwa perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Nah, maka ini berbicara kalau ada motivasi yang salah ketika kita melayani Tuhan, kita mengharapkan pujian dari manusia, atau kita mengharapkan bahwa ada sebuah kekaguman dari manusia, maka itu sesuatu yang salah, teman-teman ya, Bapak Ibu Saudara. Kita akan mudah kecewa jika tidak ada yang memuji, ya, tidak ada yang mendukung, atau tidak ada yang mengagumi kita, ya, di dalam pelayanan. Kalau fokus kita manusia, maka kita akan kecewa. Oleh sebab itu, jika kita dikritik sedikit, kita langsung mundur. Ketika kita mendapatkan pujian dari orang, kita senang. Nah, ini menjelaskan bahwa pelayanan kita tidak dengan tulus dan tidak kepada Tuhan itu sendiri. Nah, oleh sebab itu ketulusan yang benar dalam pelayanan, ya, itu fokus kepada penonton utama atau penyaksi pertama, yakni adalah Tuhan sendiri. Ketika kita tahu bahwa Tuhan melihat bahkan ke dalam lubuk hati yang paling dalam, kita tidak lagi haus akan tepuk tangan manusia. Kita tidak lagi haus akan ungkapan-ungkapan dan perkataan-perkataan manusia terhadap pelayanan kita. Tetapi kita fokus kepada Tuhan sendiri. Maka daripada itu, aplikasinya bagi kita bahwa apakah hari ini kita sibuk untuk mencari validasi dari manusia, ya, teman-teman, rekan-rekan, ya, hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Gembala, kita mencari validasi mereka atau mencari pujian mereka, maka kita salah dalam motivasi kita, Bapak Ibu Saudara. Maka lakukanlah tugas pelayanan yang dipercayakan kepada kita semua, baik di keluarga, baik di tempat kerja, maupun di gereja. Ya, kita memberikan bahwa ruang satu-satunya yang mau kita mendapat perhatian adalah dari Tuhan sendiri. Yang kedua, melayani tanpa syarat. Nah, ini menjaga hati kita dari kepentingan pribadi. Ketulusan diuji ketika pelayanan tidak berjalan sesuai dengan kenyamanan atau keuntungan pribadi kita. Ya. Nah, oleh sebab itu, di dalam Filipi pasal yang kedua, ketiga dikatakan dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap lebih utama daripada dirinya sendiri. Tantangan pelayanan itu seringkali, Bapak Ibu Saudara ya, ada udang di balik batu gitu. Jadi saat seseorang melayani, dia ingin memperluas jaringan bisnis, ingin terlihat suci, ingin terlihat benar, ya, berkuasa, mendominasi. Nah, ini adalah tantangan dalam pelayanan. Nah, maka yang benar adalah bagaimana tulus berarti siap tanpa menuntut kembalian. Pelayanan yang tulus adalah pelayanan yang rela berkorban waktu, tenaga, bahkan materi demi kemuliaan nama Tuhan, tanpa mengharapkan keuntungan, ya, pribadi. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya bahwa ketulusan saja terlihat saat kita, ya, tetap setia melayani, bukan ketika kita harus berkorban, ketika tidak dihargai, atau ketika pelayanan itu melelahkan fisik kita. Maka ketulusan sejati itu, Bapak Ibu Saudara, kita harus berkorban dan kita harus memberi dengan fokus kepada Tuhan sendiri tanpa ada kepentingan pribadi, keuntungan diri sendiri. Tapi semua yang melayani Tuhan dalam segala hal yang dipercayakan memang hanya memandang kepada Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan, itu sebagai keuntungan terbesar di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, menyadari identitas sebagai hamba dan menyerahkan upah kepada Tuhan. Poin ketiga, yakni ketulusan, ya, dalam pelayanan itu lahir dari pemahaman identitas yang benar. Kolose 3 ayat 24 menyatakan bahwa Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Jadi hak seorang hamba tidak memiliki hak atas pujian, tugasnya adalah melakukan kehendak Tuannya. Nah, ketika kita sadar kita adalah hamba yang telah ditebus oleh darah Kristus, kita tahu bahwa kesempatan untuk melayani saja merupakan sebuah anugerah, hak istimewa yang kita lakukan harus tanpa beban. Maka melayani Kristus adalah hal yang luar biasa dan sebuah kesempatan bagi setiap kita.
Berikutnya adalah upah yang kekal. Di ayat 24 juga mengingatkan bahwa upah kita yang datang daripada Tuhan, bukan manusia. Nah, upah dari manusia bersifat sementara dan bisa lenyap. Tetapi upah dari Tuhan itu bersifat kekal. Maka daripada itu Bapak Ibu Saudara, jangan takut kehilangan upah di dunia jika kita melayani dengan hati yang tulus. Tuhan adalah Allah yang adil, sehingga Dia memperhitungkan setiap tetes keringat air mata yang keluar dari hati yang tulus untuk melayani Tuhan itu sendiri. Maka kita tidak hitung-hitungan, karena kita tahu bahwa menyenangkan hati Tuhan itu menjadi puncak kita semua. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, bahwa pelayanan yang tulus, keinginan yang tulus untuk melayani Tuhan itu tidak diukur dari seberapa hebat talenta yang kita miliki, seberapa tinggi jabatan kita di gereja, atau seberapa banyak kemampuan kita dalam melayani. Tuhan tidak mencari pelayan yang sempurna secara lahiriah, tetapi Tuhan mencari hati yang tulus untuk melayani Tuhan. Dimanapun Bapak Ibu Saudara dipercayakan untuk melayani, layanilah Tuhan dengan sungguh, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk mengerti, memahami lebih dalam bahwa kami mau terus senantiasa mengasihi dan melayani Engkau dengan suci, dengan tulus, dan dengan semangat yang baik. Maka biarlah Tuhan kami pagi hari ini belajar bersama-sama sebelum kami melanjutkan aktivitas kami. Biarlah kami punya hati yang melayani. Kami punya kehidupan yang sungguh mau berdampak bagi banyak orang sebagaimana Engkau. Terima kasih Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, dan kami semua akan menjalankan aktivitas kami dalam kemurahan dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan yang sempurna dari Allah Roh Kudus, menyertai kita semua hari ini, esok, bahkan sampai Maranatha Ia datang menjemput kita sebagai orang-orang kudus-Nya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, yang juga mengajar kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.